Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, Happy Chinese New Year bagi kalian yang merayakan. Dan kita bisa lihat sepertinya ini adalah mungkin efek depo angpau, jangan-jangan ya, cryptocurrency market kembali mulai hijau. Dalam 24 jam terakhir, peningkatan sebesar 5,95%, dengan total market cap mencapai 1,77 triliun US dollars ya. Nah, sekarang mumpung sedang sincah, TCI ada rencana untuk membagi-bagi angpau. Ya, caranya seperti apa? Very easy ya. Tinggal kalian komen di bawah hashtag angpau TCI. Sekali lagi, tinggal bikin hashtag angpau TCI dan siap-siap kalian bisa memenangkan sebesar 30 USDT ya, atau lebih tepatnya 29 sih, karena nanti kan ada biaya kirim $1. Jadi giveaway sebesar 29 USDT gitu. Nah, syaratnya seperti apa? Sangat-sangat simple sekali. Kalian bagi yang sudah memiliki akun Matrixport sudah eligible. That's it. Buat kalian yang belum punya akun Matrixport bisa klik di bawah ada link referral kita. Sesimpel itu ya. Dan pastikan tinggal komen hashtag angpau TCI ya. Oke, nah sekarang kita masuk lagi ke DCWT, di mana kita bisa lihat cryptocurrency market cenderung mulai hijau ya. Enak kalau ngeliat market hijau-hijau ya. Kalau merah sedikit mual. Kita lihat Ethereum naik dengan luar biasa besar ya, 9,8% dalam 24 jam terakhir. Bitcoin naik 4,4%, lalu BNB naik 3,86%. Nah, salah satu yang paling besar adalah Solana ya, dia naik sebesar 17,97%. Alias sekarang sudah di atas dari $100 lagi, which is really good ya. Dan juga Luna mulai recover juga, kemarin sempat ke 45 ya, dia menginjak support ya dan langsung lanjut lagi ke atas ke $53. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan mungkin yang jadi sangat penting lagi adalah Bitcoin akhirnya volumenya mulai naik lagi ya, dimana kita bisa lihat trennya sejak tanggal 26 setelah FOMC itu volume turun terus. Kemarin daily close, ya bukan, lebih tepatnya daily close pada hari ini, dia mulai menunjukkan volume yang lebih tinggi daripada sehari sebelumnya ya, which is really good. Oke, dan kita masuk ke beritanya. Jadi kita bisa lihat exchange FTX sekarang memiliki valuasi sebesar 32 miliar US dollars despite bear market fears ya. Jadi key points-nya, Bahama based cryptocurrency exchange yang bernama FTX sekarang sudah kembali lagi mendapatkan new round of funding sebesar 400 juta US dollars. Dan deal ini membuat FTX memiliki value sebesar 32 miliar US dollars yang baru-baru Oktober lalu itu baru 25 miliar. Jadi peningkatan sebesar 7 miliar hanya dalam beberapa bulan saja. Dan tentunya karena funding baru ini, FTX memiliki dana untuk bisa diinvestkan lagi ke proyek-proyek cryptocurrency yang tentunya menjanjikan ya. Nah, kita bahas beritanya. Jadi sesuai dengan judul, valuasi dari FTX meningkat menjadi 32 miliar sejak funding baru di Senin kemarin ya. Nah, tentunya ini dengan peningkatan dana seperti ini ya, ini akan membuat si FTX ini menjadi lebih leluasa untuk investkan uang mereka ke proyek-proyek kripto yang masih sedang berkembang atau masih di awal-awal gitu ya. Jadi kerjanya seperti venture capitalist gitu. Nah, tentunya kita tahu bahwa FTX ini adalah salah satu exchange yang terbesar di dunia dari spot maupun derivatif mereka ya. Dan yang unik juga di sini, minggu lalu FTX US announce juga mereka memiliki satu dana ya sebesar 400 juta US dollars untuk ya baik lagi untuk seperti VC ya. Nah, jadi intinya apa? Intinya dalam berita ini adalah mereka mulai lebih fleksibel lagi ya secara keuangan mereka untuk bisa invest di project-project yang early dan promising gitu. Nah, sekarang ya yang menjadi salah satu hal yang menarik adalah karena dia ini bisa dibilang mendapatkan funding saat market sedang berdarah-darah ya. Dan basically SBF juga ditanya ya, apakah crypto winter ini akan terjadi lagi ya. Dan buat yang nggak tahu, crypto winter itu seperti yang terjadi di tahun 2017 dan 18 di mana penurunan luar biasa besar ya. Dan kita bisa lihat bahwa SBF atau Sam Bankman-Fried bilang, I think we're not entering a long-term crypto winter. Jadi menurut dari SBF ya, ini nggak akan crypto winter, ini akan lanjut lagi ke atas gitu. Nah, tentunya karena dengan pendanaan seperti ini kita bisa lihat FTT ya, token dari FTX ada peningkatan yang luar biasa besar ya. Dimana waktu bisa dibilang belum terlalu lama lalu ya, tanggal 23 Januarian itu masih dalam kondisi yang ya secara TA not looking good.
Tetapi sekarang kita bisa lihat dia sudah recover menembus lagi MA 50 dan 20 di daily ya. Dan bahkan kemarin kita bisa lihat dengan sangat jelas dia menemukan support di MA 20. And that's really good gitu. Nah, buat kalian yang mungkin belum nonton video gua mengenai FTX secara overall, bisa juga coba lihat video gua di playlist kripto gua. Nah, oke. Nah, selanjutnya untuk TA-nya nih, mumpung kita sedang bahas FTX. FTT seperti apa nih? Jadi for now, menurut gua buy limitnya masih di MA 20 untuk yang konservatif ya. Karena kenapa? Ya baik lagi, ini cryptocurrency market walaupun sudah mulai momentumnya membaik, tetapi kalau Bitcoin kembali lagi ngadat ya, FTT bisa kembali lagi turun. Nah, support yang terkuat sekarang di daily adalah MA 20 dan 50. Jadi bisa kalian pertimbangkan kalau ingin tambah posisi FTX atau lebih tepatnya FTT kalian, boleh di MA 20 atau 50, yaitu di sekitar 41 dolaran. Nah, buat yang lebih agresif, boleh aja di 4 hourly chart ya. Misalkan di pantulan MA 20 di sini yaitu di kebetulan sama nih sekarang posisinya di 41 dolar. Jadi, tapi kalau gue lebih pribadi sih mendingan mumpung mirip-mirip, mendingan ya sabar aja deh, tunggu di MA 20 di daily. Jadi kurang lebih untuk FTT seperti itu. Dan ya kembali lagi, kalau kalian belum tahu fundamentalnya, pelajari dulu mengenai si FTT ini sebagai tokennya, baru kalian boleh kalian pertimbangkan untuk invest ya. Oke, dan kita kembali lagi ke Bitcoin, di mana kita bisa lihat Bitcoin ini semakin mendekati ke MA 20. Tetapi good news-nya kita bisa lihat bahwa ya volume kemarin atau daily close tepatnya pada jam 7 pagi tadi, ini menunjukkan bahwa volume dia lebih tinggi daripada hari sebelumnya. Nah, di mana kita bisa lihat ini adalah jelas-jelas mungkin bisa bilang volume yang terus-menerus mengecil sejak tanggal 26 Januari ya. Dari hari ke hari terus lebih mengecil dan mulai break di hari ini atau lebih tepatnya tadi pagi jam 7 ya. Nah, tetapi baik lagi ini belum selesai PR dari Bitcoin, masih jauh dari selesai ya. Sekarang yang menjadi tantangan terbesar dari Bitcoin adalah MA 20 di daily. Karena kalau kita lihat terakhir dia kena MA 20 itu menjadi satu bencana yang luar biasa besar untuk Bitcoin ya. Dia breakdown dari 40.000 US dollars terakhir terkena MA 20. Nah, dalam beberapa hari ke depan atau mungkin ya dalam hari ini juga ya, kalau dia bisa menaklukkan MA 20 ya, that's really really good. Itu bisa menjadi salah satu indikasi terbesar bahwa Bitcoin sudah mulai ada kemungkinan reversal yang tinggi gitu ya. Karena kalau kita bisa lihat di dalam posisi sini masih wait and see. Tapi kalau dia mulai bisa menaklukkan 20 dan mungkin yang lebih penting lagi adalah mulai dia bisa trading di atas 40.000 US dollars. Nah, itu menurut gue peluang untuk Bitcoin reversal cukup tinggi gitu. Jadi gue ulangin, PR untuk Bitcoin adalah dalam beberapa hari ke depan dia harus bisa menaklukkan MA 20. Karena kalau dia belum bisa menaklukkannya lagi, apalagi kalau sampai terpukul lagi seperti ini, siap-siap. Menurut gua itu bisa sampai ke 30.000, apalagi kalau sampai dia membuat lower low ya. Jadi kurang lebih PR untuk Bitcoin seperti itu ya, quite simple. For now, taklukkan dulu MA 20 dan buat lebih long termnya taklukkan 40.000 dan mulai trade di price range di sini ya, berubah price range. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke guys, dan kita masuk ke Atom. Dan kita bisa lihat lagi-lagi Atom terpantul di daerah sini, 26 dolar lebih 61 sen. Kita bisa lihat lagi-lagi support ini menjadi penyelamat bagi Atom ya. Di mana sudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sudah 13 kali dia menjadi support bagi Cosmos atau Atom ya. Tetapi di waktu bersamaan kemarin MA 200 menolak Cosmos untuk lanjut lagi ke atas. Dia nggak bisa close di atas dari 200. Jadi bisa dibilang sekarang PR dari Cosmos adalah melanjutkan momentum kemarin, yaitu mulai berhasil daily close di atas dari MA 200. Dan sekali lagi kita bisa juga bahwa volume dari Cosmos juga kembali meningkat lagi dengan lumayan. Ya, jadi bisa dibilang sekarang karena Bitcoin berhasil mulai mengubah momentum dia, di mana volumenya terus turun, dia mulai berhasil naik. Kita bisa lihat altcoins pun ikutan mulai berhasil melakukan movement yang sama ya. Jadi kurang lebih bagus ya overall. Nah, tapi untuk Atom sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah dia bisa close di atas 200 atau tidak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah dia bisa menaklukkan 50 dan 20 gitu. Atau jangan-jangan dia kembali lagi membuat lower low gitu. Karena kita bisa lihat until now ya, dia masih terus membuat higher low, higher low, higher low, dan sekarang selanjutnya apakah dia akan terus membuat higher low lagi atau bisa tembus
high di sini ya. Kalau dia mulai bisa tembus high di sini, artinya apa? Dia mulai membuat apa? Higher high. Dan itu yang kita cari dari satu tren supaya bisa mulai berubah dari tren yang bearish ke tren yang bullish. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Dan buy limit basically masih di daerah yang sama, yaitu adalah di support di $26 lebih 61 sen. Oke, dan selanjutnya kita masuk lagi ke AVAX. Dan literally AVAX melakukan PR dia ya, di mana dia kembali lagi bertahan di atas MA200. Ini price action yang jujurnya gue cari ya. Dan puji Tuhan kita dapetin ya. Tetapi balik lagi PR-nya masih belum selesai ya. Sayangnya PR-nya masih belum selesai. Karena kita bisa lihat MA20 si tukang pukul sudah semakin mendekat. Jadi ini adalah momen-momen penentuan ya. Seperti kalau nonton bola tuh ini lagi adu penalti nih. Siapa yang menang? MA200 atau MA20? Tentunya kalau MA200 menang sebagai support, ya otomatis 20 akan kita break up basically ya. Kita akan close di atas MA20. Tapi kalau ya yang menang 20 ya siap-siap MA200 jebol gitu. Dan tentunya kalau amit-amit sampai jebol MA200, andaikan nih, skenario pertama, skenario bearishnya. Andaikan sampai jebol MA200, support yang harus ditahan adalah daerah sini, $64 dan juga mungkin di sini ya, yaitu di $59, yaitu struktur. Kalau sampai dia mulai tembus di sini, ya siap-siap. Artinya apa? Dia mulai membuat lower low. Selama satu aset, seperti yang gue sudah bilang berkali-kali sampai berbusa, ya. Kalau satu aset itu mulai membuat lower low, itu indikasinya dia lebih ke bearish. Apalagi kalau dia konsisten terus-terusan membuat lower low. Otomatis ya itu market yang sedang bear overall, ya. Jadi dalam beberapa hari ke depan ini menjadi satu tontonan yang menarik nih AVAX. Apakah dia berhasil menaklukkan MA20 dan menjadikan dia sebagai support ya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Matic. Nah, kalau kita lihat nih sekarang Matic dan AVAX mulai berbeda ya. AVAX lebih bullish sementara Matic sedikit lebih bearish ya. Kenapa? Karena sesimpel ini ya, sesimpel Matic daily close-nya kemarin di bawah 200 ya. Sementara AVAX masih bertahan daily close-nya kemarin lusa lebih tepatnya di atas 200. Jadi makanya hanya dari perbedaan sangat simpel ya antara di bawah atau di atas garis merah ini saja bisa menentukan posisi dia lebih bearish atau bullish ya. Untuk Matic kita bisa lihat dengan sangat jelas ya. Kemarin dia mencoba dengan sekuat tenaga untuk tembus 200 tetapi basically ya ketahan di sini ya, ketahan. Maka kita bisa lihat sekarang price action-nya pun nggak sebagus AVAX for now. Walaupun ya bisa dibilang tipis-tipis ya. Tapi kita bisa lihat kalau overall secara PR-nya sih sama ya. Tentunya ada MA20 yang semakin mendekat. Nah kalau MA20 bisa memukul lagi Matic, ya siap-siap seperti yang gue bilang. Kalau daily-nya terpukul lagi, weekly-nya akan menjadi target di MA50, yaitu di $1.33. Nah, jadi tentunya ya kalau yang kita inginkan sebagai investor Matic pasti tentunya ingin supaya Matic bisa kembali lagi di atas 200 dan menaklukkan 20. Tuh. Jadi kita akan lihat nih dalam beberapa hari ke depan, apakah Matic bisa cukup kuat untuk bisa kembali lagi dengan momentum yang cukup oke di atas MA200. Dan tentunya jangan sampai mau dipukuli oleh MA20 di daily. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini cukup unik ya. Awalnya AVAX sedikit lebih bearish dibandingkan dengan dibandingkan dengan Matic karena dia tembusnya tipis ya, dibandingkan Matic yang tembus dengan lebih bagus. Tetapi saat dia udah di atas 200, Matic malah momentumnya lebih jelek dibandingkan dengan AVAX. AVAX malah kembali kemarin lebih bagus setelah dia close-nya tipis-tipis. Ya, jadi ini unik ya. Dua aset ini sedang mirip-mirip tetapi mulai kayak seperti tukeran momentum ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk Matic sekali lagi gue ingatkan, andaikan sampai dia mulai trade di bawah lagi 200 dan 200 berubah menjadi resisten, ya siap-siap. Ada peluang bisa sampai ke MA50 di weekly. Oke, dan selanjutnya Luna. Ya, Luna secara price action really good. Ya, dimana kita bisa lihat tanggal 30 Januari lalu dia drop lagi, tetapi menemukan support di 200. Dan tanggal 31-nya dengan sangat baik sekali dia mengengulf si bearish candle sebelumnya ya. Dan bisa dibilang bullish engulfing seperti ini adalah satu pola-pola candles yang cukup klasik yang untuk bisa menunjukkan indikasi awal-awalnya perubahan tren. Dari tren yang bearish menjadi tren yang bullish ya. And that's really good.
Jadi for now sih kalau gue pribadi ya, walaupun sudah mulai ada tanda-tanda yang seperti ini, bagus ya, volume tinggi, engulfing-nya juga nggak kagok-kagok ya, lebih kelihatan dengan jelas lebih tinggi. Tetapi nggak berarti ini pasti langsung lanjut lagi ya. Jadi bisa dibilang gini, yang menjadi PR luar biasa besar dari Luna adalah kembali lagi apa? Si tukang pukul MA20. Ya jadi bisa dibilang main antagonisnya atau ya antagonis utama dari market sekarang rata-rata adalah MA20 di daily. Apakah dia bisa menaklukkannya atau tidak gitu. For now yang kita lihat sudah jelas-jelas menaklukkan MA20 adalah FTX yang tadi kita bahas ya. Jadi ya seperti itu. Makanya gue bilang apa untuk buy limitnya di MA20 di daily untuk FTX kan. Nah untuk sekarang kalau untuk Luna ya gue pribadi buy limitnya masih tetap di MA200 ya, tapi di update tentunya ya. Kemarin itu di $45 lebih 61 sen, sekarang di $45 lebih 85 sen. Gitu. Jadi kenapa berubah terus, Bro? Ya karena ini moving average. Tiap hari tentunya akan beda angkanya. Ya bahkan bukan cuma tiap hari, kadang-kadang hitungan jam aja bisa berubah gitu. Jadi jangan malas buka chart ya. Dan untuk 4 hourly chart sih gue masih belum saranin. Walaupun dia sudah tembus 20 ya, dan terakhir tembus tuh udah lama di sini ya. Tetapi masih cukup beresiko lah kalau kita mau beli di MA20 di 4 hourly chart. Jadi ya lebih baik bersabarlah ya, butuh konfirmasi yang lebih besar lagi untuk kita mulai bisa pakai 4 hourly chart ya. Jadi for now gue ulangin untuk buy limit masih bisa di MA200 di daily, dan tentunya secara makronya ya PR-nya adalah mengalahkan MA20 di daily. Oke, dan yang terakhir Solana. Nah, ini dia. Solana semakin dekat dengan MA20 ya. Jaraknya sudah tipis-tipis nih. Kita lihat siapa yang menang nih, MA20 atau ya basically just price aja ya. Soalnya kita bisa lihat di sini. Ya paling kalau mau ngomong support ini deh. Kalau kita mau ngomong support ya MA50 walaupun kemarin juga ketembus. Jadi tentunya ini sangat krusial nih. Kalau Solana bisa menaklukkan ya, dia bisa close di atas 20 dan minimal dia bisa trade dulu di sini deh. Di tengah-tengah antara 200 dan 20 ya. Nggak apa-apa sideways dulu di sini. That's really good. That's not bad at all ya. Dan kalau ya lebih bagus lagi dia mulai bisa membuat higher high dan menembus 200 dan 50, that's even better ya. Tapi baik lagi ya, kita pelan-pelan aja, jangan langsung mikir terlalu kejauhan. PR-nya baik lagi adalah 20 di daily ya. Mungkin kalian sudah sedikit enak hari ini mendengar 20 di daily karena memang faktanya itu yang menjadi musuh terbesarnya ya, seperti yang kalian sudah sering lihat lah di grup juga, sudah jargonnya sudah sering dipakai MA20 si tukang pukul. Kenapa dia sebut si tukang pukul? Ya lihat sendiri aja berapa kali dia mukul harga dengan sangat menyebalkan gitu kadang-kadang ya. Jadi kurang lebih untuk Solana seperti itu. Dan sebenarnya kalau mau tetap pasang buy limit, well technically boleh aja di MA50 lagi, yaitu di $97. Atau kalau sama kalian mau dibuletin ke 100 juga oke ya. Jadi kurang lebih di situ untuk akumulasinya, dan semoga saja ya PR tambahan nih untuk Solana. Dalam 5 hari lagi ke depan kalau bisa dia close-nya seperti ini kurang lebih ya, mengengulf candle sebelumnya dan di atas dari MA50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana, dan apabila dia weekly close bisa seperti itu, that's really good. Yaitu satu movement yang cukup bullish dari Solana. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman, dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.